Perkenalkan, namaku Putri Aga Febrianti, seorang mahasiswa semester 2 jurusan Psikologi di Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Pada video kali ini aku akan ngebahas dan nge-review tentang salah satu aliran filsafat, yaitu Stoikisme, yang mungkin teman-teman udah gak asing lagi dengan istilah Stoikisme yang belakangan ini cukup populer. Sebelum berlanjut, video ini merupakan tugas untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah filsafat umum. Tapi jangan di-skip dulu ya. Video yang gak lebih dari 10 menit ini mungkin akan menjadi titik awal untuk merubah kehidupan teman-teman menjadi lebih baik. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan ngebahas tentang Stoikisme, dari apa itu Stoik, lalu gimana sejarah, ajarannya, penerapan, dan manfaatnya itu seperti apa. Aku kenal Stoikisme ini 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2022, setelah aku membaca buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring yang cukup populer sampai sekarang. Buku ini ngebahas tentang ajaran Stoik yang aku langsung tertarik dan mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Terus apa sih Stoikisme itu? Stoikisme merupakan salah satu aliran filsafat yang terdapat pembelajaran mengenai pengendalian dan keseimbangan. Aliran filsafat ini didirikan pada sekitar abad ke-3 sebelum Masehi oleh Zeno dari Citium, seorang filsuf Yunani. Pada saat itu Zeno melakukan pengajaran di sebuah teras pendopo yang namanya itu Stoik. Nah, makanya aliran ini diberikan nama Stoikisme yang sebenarnya merujuk pada tempat Zeno ini melakukan diskusi dan pengajarannya. Stoikisme ini ajaran yang menarik banyak kalangan, dari kaum budak, kaisar, sampai dengan negarawan. Ajaran Stoikisme ini meyakini bahwa pikiran ataupun nalar manusia merupakan otoritas yang paling tinggi. Selain itu, Stoik juga menekankan pada aspek keutamaan, kesederhanaan, kebijaksanaan, dan keselarasan dengan alam. Nah, aku udah ngerangkum beberapa poin penting ajaran Stoik yang bisa diterapkan, dan mungkin ini jadi alasan kenapa Stoik ini masih relevan gitu sampai sekarang. Yang pertama, dikotomi kendali. Nah, dikotomi kendali ini maksudnya adalah kita harus paham mana hal yang ada pada kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Stoik ngajarin kalau kita tuh gak perlu terlalu khawatir ataupun stres dengan hal-hal yang gak bisa kita kontrol, kayak opini orang lain terhadap kita. Dan fokus aja gitu sama hal-hal yang berada di bawah kendali kita, kayak pikiran, usaha kita, dan perilaku kita. Contohnya misal, kita mau presentasi, beberapa orang sering banget ngekhawatirin hal-hal yang di luar kendali. Kayak misal, mikirin gimana kalau dosen moodnya lagi gak bagus, atau mikirin penilaian temen terhadap kita gitu. Nah, daripada kita buang energi untuk mikirin itu, mending fokus aja sama usaha yang bisa kita lakukan untuk maksimalin presentasi tadi. Yang kedua, kesederhanaan. Jadi Stoik bilang kalau kekayaan itu nggak nentuin kualitas seseorang. Bukan berarti kaya itu dilarang, justru diperbolehkan selama itu tidak dipengaruhi oleh emosi atau ketergantungan. Nah, prinsip Stoik dalam menyikapi kekayaan yaitu sebagai preferred different, yang artinya hal itu nggak ngaruh tapi kalau ada ya bagus. Yang ketiga, kekuatan persepsi. Maksudnya gimana? Jadi menurut Stoik, sebenarnya semua emosi itu dipicu oleh opini dan persepsi kita. Karena sebenarnya banyak orang yang sering sakit hati karena pikiran atau interpretasinya gitu, bukan karena kejadian yang sebenarnya. Contohnya nih, kita ketemu temen di jalan dan mungkin teman tuh gak nyapa kita. Orang yang punya persepsi buruk pasti langsung mikir kalau teman itu udah gak ingat lagi sama kita atau mungkin lagi marah. Padahal sebenarnya mungkin lagi gak fokus atau emang gak ngeliat aja gitu. Jadi maksudnya penting buat kita untuk gak tergesa-gesa dalam menilai dan bertindak. Oke, poin keempat dari beberapa prinsip Stoik adalah keselarasan dengan alam. Stoik memandang bahwa manusia itu memiliki keterkaitan dengan alam. Ngelawan atau ngingkarin peristiwa sama aja kayak ngelawan alam. Jadi maksudnya semua yang udah atau sedang terjadi itu mengikuti keteraturan alam, so jangan pernah nyesalin sesuatu hal. Karena ya akan ada aja hal buruk yang terjadi dan itu wajar. Terima itu, lalu fokus pada kendali diri.
Atau singkatnya kalau teman-teman pernah dengar, ini adalah konsep amor fati, yaitu mencintai takdir. Nah, itu dia beberapa prinsip dari stoikisme itu sendiri. Sebenarnya banyak banget ajaran-ajaran stoik, dan yang aku paparkan tadi cuma sebagian aja. Penting diingat teman-teman, kalau stoik ini bukan ngajarin manusia itu dilarang memiliki emosi gitu. Tapi tujuan stoik ini adalah hidup dengan emosi yang terkendali. Di awal, aku tadi sempat bilang kalau aku udah mulai coba untuk menerapkan stoik. Tapi aku nggak mengklaim diriku sebagai seorang stoik ya. Aku hanya mencoba untuk menerapkan beberapa prinsip dari stoik ini. Karena menurutku stoik ini sama sekali nggak berlawanan dengan keyakinan ataupun agama kepercayaan gitu. Justru malah sejalan dengan agama dan kepercayaan yang aku anut. Setidaknya ada beberapa manfaat dari stoik yang aku rasain. Yang pertama, aku tuh jadi gak mudah stres dan khawatir karena tahu gitu prinsip dari dikotomi kendali tadi. Terus jadi bisa lebih enjoy aja ngejalanin kehidupan aku. Sekian video kali ini, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terakhir, closing statement, quotes yang aku suka dari stoik yang bunyinya, ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tidak adanya keinginan itu sendiri. Dan dalam kondisi paling sulit sekalipun, ada yang tetap merdeka dalam diri, yaitu pikiran dan perspektif.